Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sandra. Halo semuanya, sesuai dengan janji saya akan tetap review dari smoothing yang Naura ya, yang resistan dengan rambut yang tebal, besar dan rambutnya agak gersang. Ini dia obat yang sama ya, seperti video yang sebelumnya udah saya upload ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sungguh banyak sekali dari Inaura ya. Jadi saya harus tepati. Nah, kondisinya ini saya kasih basah karena saya takut belum paham sekali tentang obat ini. Takutnya kalau saya menggunakan dengan kondisi kering rambutnya berbulu. Nah, itu awalnya saya kenapa menggunakan obat itu dengan kondisi rambutnya itu basah gitu ya. Jadi kalau contohnya kita menggunakan kondisi rambut kering, rambutnya berbulu berarti obatnya keras. Nah, kalau kita menggunakan dengan kondisi basah, obatnya itu menyerap sih menyerap ya. Apalagi yang resistan, tapi di pencatokan kita harus ekstra mateng ya, ekstra mengeluarkan tenaga maksudnya. Nah, ini rambutnya asli banget, keritingnya besar-besar banget ya. Nah, jadi untuk di obat yang Inaura saya udah habis satu pot ya. Satu pot itu udah saya habiskan. Untuk rambut yang sudah segala jenis rambut udah saya gunakan. Yang rambut bekas warna, bekas smoothing dan ori ya. Obatnya lumayan bagus juga ya teman-teman ya, lumayan bagus. Tapi kalau perkara kerasnya memang di pencatokan kita harus mengeluarkan tenaga ya. Jadi obatnya pun harus benar-benar banyak juga ya dibuatin ya. Nah, jadi buat teman-teman yang udah terjawab ya, komen di bawah ya. Jadi ini saya diamkan sekitar 40 menit ya biasanya, tapi kalau untuk obat yang keras sekali saya gunakan itu 40 menit, tapi kalau rambutnya itu hanya tipis helainya saya pendiamannya 30 menit aja ya. Jadi sesuai dengan kondisi rambut, sesuai dengan kebutuhan rambut juga ya. Nah, jadi rambutnya ini saya sudah cuci dengan membilas pakai conditioner. Takutnya nanti kalau contohnya kita kasih posisi kering rambutnya jadi rusak gitu. Jadi saya menghindari aja ya teman-teman ya. Saya tidak paksa teman-teman harus kondisi basah atau kondisi kering, itu terserah kita ya, terserah kita. Tapi kalau kita ragu takut rambutnya rusak, barulah kita cuci ya. Kita cuci itu karena kita takut rambutnya itu tidak sesuai gitu ya. Nah, jadi di sini begitu saya selesai pengaplikasiannya, saya langsung smoothing 2 jari ya. Kenapa saya tidak diamkan 10 menit atau 15 menit? Nah, kalian bisa bayangkan untuk pengolesan obat kalian dari belakang sampai ke atas itu sudah memakan waktu. Ya, udah memakan waktu. Kalau saya ini memakan waktu 15 menit. Ya, 15 menit saya memakan waktu pengaplikasian obat. Nah, apalagi kalau teman-teman bisa lebih lama ya, bisa lebih lama. Jadi pastinya itu udah nyerap. Nah, jadi kalau kalian smoothing 2 jari pastikan kalian harus periksa rambutnya itu semuanya kena atau tidak. Ya. Setelah ini saya smoothing 2 jari, saya langsung diamkan aja ya 10 menit ya, 40 menit. Berhubung ya ini rambutnya tebal helainya, saya kira saya dipencatokan agak lama sekali teman-teman. Lama sekali karena harus mateng ya, harus mateng. Gimana caranya Kak Sandra melihat matangnya itu? Rambut itu kalau kita mau ngecek matangnya itu dia udah licin gitu loh, udah licin dan tangan kita itu nggak ada rada-rada nyangkut lagi gitu pasti pencetokan ya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan menumpuk di akar ya. Caranya seperti ini, kalian buat seperti ini langsung pakai jari ya, pakai 2 jari. Jarinya jangan ditekan sekali teman-teman. Jarinya itu tidak perlu ditekan kuat dan ditarik ya. Nah, itu tadi video saya setelah udah saya aplikasikan, saya diamkan. Ini saya bilas dia. Saya bilas tanpa pakai sampo, tanpa pakai conditioner. Pastikan harus bersih sekali ya. Apalagi bagian belakangnya itu harus bersih. Kalau nggak bersih dia pasti pencatokan lengket. Terus bau lagi menyengat di hidung. Ya. Nah, bisa juga terus kalau kita
pencuciannya kurang bersih, bisa kurus kok teman-teman. Nah ini dia setelah dikeringkan, aslinya pas datangnya itu lebih kembang dari sini teman-teman ya. Cuman saya nggak ambil foto ya, maklum teman-teman semuanya, video-video saya itu tidak seperti yang teman-teman harapkan, tapi semoga bermanfaat buat kalian ya. Jadi di sini saya menggunakan catok Bailo yang ada juga eye grade ya, Bailo sama, tetap menggunakan sisir catok. Nah panasnya itu 220 teman-teman ya. Jadi kalau 220 itu kalau kita pengambilannya banyak, kita harus lebih pelan dan lebih hati-hati. Nah pastikan setelah matang setengah baru kita turunkan ke bawah. Nah kita turunkan pelan-pelan aja sampai di ujungnya itu kita harus pelan, minimal 3 detik kita tahan di ujung supaya hasilnya itu benar-benar jatuh teman-teman ya. Nah kalau kira-kira masih belum merasa licin, kita ulang lagi teman-teman. Nah seperti ini ya. Kalian pastikan kalau dipencetokkan step 1 itu adalah kunci paling utama. Kunci utama hasil smoothing kita ada di step 1. Kalaupun itu langsung dicuci, itu nggak bakal balik kalau benar-benar matang ya. Nah ada yang bilang, Kak Sandra itu pengambilannya banyak-banyak sekali Kak Sandra. Nah saya mau kasih tahu ya teman-teman, kalau kita pakai sisir catok, enaknya itu ngambilnya banyak, tapi bukan banyak sekali ya. Kita harus bisa ngeraba di tangan kita itu cukup gitu ya. Untuk pengambilan bagian atas seperti ini ya, seperti ini dia bagian akar, supaya dia tidak patah-patah bagian akarnya ya. Nih dimasukin seperti inilah pokoknya, kalian perhatikan aja sisir jepit saya itu seperti apa, turunnya seperti apa ya, supaya kalian nggak salah. Apa, Kak Sandra aku udah pakai obat ini, udah pakai sisir catok, udah pakai Bailo, tetap aja gagal Kak Sandra. Nah kalian lihat tekniknya tangan saya ini mencari posisi rambut itu kencang ya, jangan sampai dia lepas cepat gitu ya, terlalu cepat turun ke bawah, hasilnya memang beda, dia nggak sama lurusnya sama bagian yang di atas ya. Tapi kalau kita pengambilannya itu kencang, pas dipencatokan itu dia terasa banget dia licin. Nah rusak pun terasa gitu, rambutnya itu nanti rusak pun kita catok itu terasa, pasti sisir catoknya itu nyangkut gitu ya. Nah ini dia posisi rambutnya dibawa ke bawah begitu ya teman-teman ya, kalian perhatikan nih, jadi dia langsung lurus. Tapi kalau kita terlalu cepat kita turun ke bawah, eh, cepat-cepat sekali gitu tangan kita, hasilnya lurus tapi mengembang ya. Kalian bisa bedakan ya teman-teman, hasilnya lurus tapi mengembang. Tapi kalau kita pelan-pelan turun ke bawah seperti ini, hasilnya itu merata dari pangkal sampai ke ujung ya. Nah untuk pencatokan kebanyakan pun tidak boleh teman-teman, terlalu gosok-gosok pun tidak boleh ya. Pastikan pelan-pelan, jangan bunyi-bunyi catoknya ya teman-teman ya, nanti catok kalian cepat rusak kalau terlalu bunyi-bunyi kalian buat. Nah jadi nanti di sini saya menggunakan juga yang step 2 yang dari NR ya. Dari NR saya dinginkan dulu pakai conditioner supaya rambutnya tidak panas ya, untuk menggunakan obat step 2 ya. Saya gunakan dulu hair dryer yang dingin ya, supaya rambutnya itu cepat dan kita pun tidak memakan waktu. Ini dia teman-teman, begitu saya selesai menggunakan sisir catok, saya finishing pakai sisir untuk bagian ujung ya. Siapa tahu ada yang nggak kena catok atau hanya sekilas lewat. Jadi saya di sini finishingnya seperti ini ya, pelan aja. Ini video saya seperti ini teman-teman. Saya di sini tidak ada perlambat, cuman saya potong aja ya supaya teman-teman tidak bosen gitu ya. Ini nanti setelah saya cuci rambutnya udah lurus loh. Kalian bisa lihat, kalian bisa perhatikan rambutnya ya, apakah kilat atau enggak. Jadi kalau rambutnya itu panjang sekali, kalian bisa sampai bongkok gitu, sampai jongkok untuk memastikan rambut ujungnya itu benar-benar jatuh gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini saya mendinginkannya pakai air dryer yang suhunya dingin teman-teman. Kalau kalian nggak ada pakai suhu dingin, pakai ya dikipas aja atau ditungguin sekitar 10 menit supaya dingin. Nah habis itu setelah udah dingin baru saya gunakan yang step 2 ini yang NR ya teman-teman ya. Nih jadi berhubung obatnya cair, jadi saya pakai tangan aja teman-teman karena dia langsung nyerap.
ya. Jadi saya pakai tangan, kalau pakai sisir dia suka tumpah, suka jatuh. Nah jadi pakai jari tapi searah ya, supaya rambutnya tidak kusut teman-teman gitu ya. Ini dia, saya diamkan 10 menit lalu saya cuci. Setelah saya cuci dengan conditioner, dibilas dulu teman-teman, dibilas dulu step 2-nya, habis itu dipakai dengan conditioner sampai rambutnya itu benar-benar lembut ya teman-teman ya. Rambutnya lembut pokoknya pas kita kasih conditioner. Habis itu baru kita keringkan 100% juga ya teman-teman ya. Jangan lupa kalian pastikan ya, kalian jangan salah teknik ya. Kalau kalian kasih pun semua mau apa itu anti freeze atau masker ya, kalau teknik pencatokannya itu nggak pas, itu nggak bakal bisa lurus teman-teman. Ini dia hasilnya ya teman-teman, boleh kalian lihat pas step 2. Nah kalian pastikanlah, saya ini tidak bohong-bohong ya, lurus. Tapi ada sih agak bergerigi-gerigi, tapi itu karena di pendinginan, di pengeringan kita harus searah. Pastikan kalian corongnya itu catoknya ke bawah ya, hair dryernya, supaya tidak kusut. Hindari pengeringan rambut kusut ya teman-teman ya. Jangan sampai rambutnya itu kusut. Nah kalau rambutnya kusut hasilnya tidak sebagus yang kalian bayangkan. Pokoknya kalian pengeringan itu rambutnya tanpa disisir aja udah rapi ya. Seperti ini ya. Semua punya fungsi dan semua punya ini hasilnya sebelum saya catok. Ini udah saya kasih obat step 1, udah baru saya keringkan ya sebelum saya catok. Ini dia, kalian bisa bedakan sama yang udah step 2-nya ya. Kalian bisa bayangkan nggak ini sebelum saya catok. Nah jadi tadi itu sesudah saya keringkan, boleh kalian lihat dengan jelas ini pengeringannya ya teman-teman ya. Semoga video-video saya bermanfaat buat kalian. Dan sampai hari ini orangnya nggak ada komplain, udah mereka puas ya. Saya lihat mereka udah foto-foto, saya lihat mereka udah senang ya. Oke teman-teman semuanya, kalau ada yang kurang pas kalian boleh komen di bawah. Kalau saya telat komennya, balasnya, kalian jangan marah. Kalau kalian mau lebih lagi paham tentang teknik-teknik saya, kalian boleh DM saya lewat Instagram Sandra Salon 28 ya. Di situ nanti ada bio, di bio ada WA saya ya teman-teman. Nih jadi untuk di pencatokan step 2-nya ya nggak terlalu lama lagi teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah setia di Sandra Salon. Jangan lupa ya kalian share, kalian like, kalian komen sebanyak-banyaknya ya, supaya aku semangat kasih video-video terbarunya teman-teman. Sebenarnya masih banyak sih yang mau saya bagikan, masih banyak yang mau saya sharekan, tapi berhubung saya punya anak harus banyak ya, harus bener-bener punya waktu yang luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua. Selamat mencoba ya, selamat mencoba. Semoga ini sudah terjawab buat teman-teman pemula. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selamat menikmati hari-harinya. Salam sukses, salam sehat dari saya. Semoga apa yang kalian kerjakan semuanya berhasil. Pastikan kalian semangat ya. Semangat. Pokoknya kalau kalian semangat pasti bisa. Pastikan juga kalian untuk di penggunaan obat harus kalian sampai dapat. Jangan suka ganti-ganti obat. Sebelum kalian pemahaman tekniknya, kalian pastikan obatnya itu kalian sudah paham baru kalian ganti obat ya. Seperti saya begitu. Saya sampai saya paham dulu baru saya ini. Kalau saya belum paham saya akan terus coba obat itu. Nah, oke, terima kasih. Salam, bye-bye. Salam jumpa kembali ya. Oke, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bye.